Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Produktif SMK. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita absen terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah hadir di kelas saya. Saya akan membahas tentang unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kita bahas ilustrasinya. Ada yang tahu tentang ilustrasi? Kita simak ya. Sudah tahukah kalian ilustrasi itu apa? Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan, jadi gambar. Ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud dan pesan. Ilustrasi contohnya yang digambar belakangan kalian tuh. Apa sih fungsinya ilustrasi itu? Ada 3 hal yang kita harus ketahui tentang fungsi dari ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi berfungsi deskriptif. Artinya, ilustrasi berfungsi deskriptif yaitu menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif menggunakan kalimat yang panjang-panjang. Kedua, ilustrasi berfungsi ekspresif, yaitu suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, dan konsep yang abstrak menjadi nyata sehingga mudah untuk dipahami. 3. Ilustrasi berfungsi analitis, menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, sistem, dan proses secara detail. Macam-macam ilustrasi. Ilustrasi selalu berkaitan dengan image yang dipakai sebuah desain. Ada beberapa macam ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama ialah ilustrasi image bitmap. Yang kedua, ilustrasi image vektor. Kita bahas saja. Image bitmaps merupakan ilustrasi yang terbentuk oleh susunan raster, pixel, titik koordinat dalam satu grid. Ilustrasi image vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi secara matematis yang terdiri dari bentuk, garis, dan bagian yang lain saling berhubungan. Objek ilustrasi. Objek ilustrasi sangat dominan karena orang akan lebih mudah tertarik pada unsur tersebut. Ada beberapa unsur, yaitu benda, manusia, wajah, binatang, suasana, dan motif. Oke, kita jelaskan satu persatu. Benda. Apa sih itu benda? Benda pada gambar sering ditampilkan sebagai latar belakang atau background, mempertegas informasi yang akan disampaikan oleh desainer. Lalu manusia. Manusia menggambarkan sebagai sarana yang ada di sekeliling kita, seperti meja, kursi, ruang-ruangan yang berhubungan dengan kita, yaitu proporsi dan ukuran banding. 3. Wajah atau close up. Agar audiens lebih fokus pada informasi yang disampaikan, tampilan objek secara close up dapat dilakukan dengan cara memperbesar objek atau mendetail objek yang akan ditampilkan. 4. Binatang. Binatang ini memberi kesan hidup untuk memperhatikan gerakan-gerakan tubuh binatang. Karena binatang selalu bergerak, kita bisa menangkap gerakan tersebut dengan menghadirkan beberapa garis yang mengikuti gerakan binatang. 5. Suasana. Dalam menangkap objek, suasana atau momen adalah hal yang sangat sulit karena hadir sekali pada tempat waktu tertentu. 6. Motif. Menurut perbendaharaan, kata sebenarnya sinonim dengan pengertian corak, yaitu berupa suatu kerangka gambar pada suatu benda.
Jadi, dari sekian penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ilustrasi sebagai komunikasi. Ilustrasi berfungsi sebagai penarik pandang atau eye catcher atau blind fanger. Oleh karena itu, ilustrasi harus benar-benar menarik, namun tidak boleh berkelok arah. Maksudnya, fungsi ilustrasi hanya sebagai penarik pandang saja. Sekian dari saya. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas, silakan komen di bawah ini. Silakan komen yang positif untuk memajukan materi-materi produktif SMK lainnya. Selesai video ini. Jadi itulah beberapa manfaat belajar ilustrasi. Sebelum kita mendesain, kita harus tahu ilustrasi itu apa. Semoga paham dalam penjelasan saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat dan paham kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.